Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Fa nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa amalin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Yang saya muliakan segenap jajaran DKM Masjid Jami As-Salam Komplek Hankam Kimia Farma, juga yang saya cintai para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat, inayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah di dalam melaksanakan segala macam aktivitas sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari lalu saya dihubungi oleh salah satu dari DKM Masjid As-Salam untuk pada malam hari ini kita ada mudzakarah ilmiah. Kita di sini sama-sama insyaallah akan membahas tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang mana tentunya ini merupakan sebuah aktivitas yang mulia, aktivitas yang baik, karena pertama, hadirnya kita di majelis ilmu adalah hadirnya kita di taman di antara taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, kata baginda Nabi, idza marartum biryadil jannati farta'u, kalau kalian mampir di taman di antara taman-taman surga, kalau kalian lewat di taman di antara taman-taman surga, maka jangan lupa untuk mampir. Nah, sahabat nanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa sih itu taman-taman surga? Jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilaqut dzikri. Taman surga di dunia itu adalah halaqah, perkumpulan yang di dalamnya terdapat zikir. Apa yang dimaksud dengan zikir? Tentunya yang dimaksud dengan zikir yang paling pertama dan paling utama adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wariskan kepada kita selaku umatnya. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini sedang berada di taman surga. Ya. Jadi kalau Bapak ntar di WA sama istri, Pak di mana? Kok sholat isya belum pulang? Aku lagi di taman surga. Ya, tenang, bukan di taman janda, bukan, tapi di taman surga. Nah, terlebih lagi di taman surga ini apa yang akan kita bahas? Nah, kemarin dari DKM menyampaikan kepada saya untuk sama-sama kita bahas kitab Syama'il. Apa sih itu kitab Syama'il? Ya, pernah dengar istilah Syama'il, Pak? Kita paling dengarnya nama Cang Mail. Ya, Cang Mail. Temannya siapa? Temannya Mandor Su'eb. Syama'il ini sebetulnya ketika kita mempelajari Syama'il berarti kita sedang ngaji hadis. Intinya gitu. Kenapa? Karena Syama'il itu berkaitan dengan periwayatan yang tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar ada ilmu namanya ilmu mustalahil hadis.
pada saat kita belajar definisi hadis, apa itu hadis, maka dikatakan oleh para ulama, ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqiyatin aw khuluqiyah aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah, bahwa yang namanya hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik itu berupa ucapan Nabi Muhammad, ya, kita misalkan baca hadis qala Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah itu namanya hadis, ya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu berarti dia berada di jalan Allah hingga dia pulang. Atau salah seorang sahabat mengatakan begini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa masyian. Sahabat menceritakan, bukan Nabi yang ngomong, sahabat yang ngomong. Tapi apa isi omongan sahabat? Isi omongan sahabat ini tentang aktivitas Rasulullah. Kata ini sahabat, Rasulullah itu kalau berziarah ke Masjid Quba kadang naik kendaraan, kadang jalan kaki, ya. Jadi kalau bapak datang ke masjid naik kendaraan dapat pahala seperti Rasulullah naik kendaraan, bapak ke masjid jalan kaki dapat pahala seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan kaki. Nah, Rasulullah nggak ngucapin apa-apa, tapi Rasulullah melakukan sebuah aktivitas yang kemudian aktivitas tersebut diceritakan oleh sahabat, ini juga disebut sebagai hadis. Au takririn, atau ketetapan, Rasulullah nggak ngucapin, Rasulullah nggak ngelakuin, tapi apa yang terjadi di situ? Rasulullah menetapkan sesuatu baik dengan cara mengiyakannya atau dengan cara diam. Ingat, diamnya Nabi itu berarti merestui, karena diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mungkin atas kebatilan. Kalau ada sesuatu yang batil pasti Rasulullah negor. Jadi kalau ada sesuatu yang Rasulullah mendiamkan atau Rasulullah tidak mengerjakan tapi tidak mengingkari, ada orang tidak mengerjakan tapi mengingkari, Nabi nggak mengerjakan lalu mengingkari, berarti ini nggak boleh. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan dan tidak mengingkari, itu tandanya boleh. Jadi kalau ada orang yang nanya, emang ada tahlilan 7 hari, emang ada tahlilan 40 hari, Nabi ngerjain apa kagak? Pertanyaannya jangan Nabi ngerjain apa kagak, Nabi ngelarang apa kagak. Selama Nabi nggak ngelarang walaupun beliau tidak mengerjakan, oke, nggak jadi masalah, selagi masih ada faktor atau dalil yang lain yang membenarkan. Nah ini yang banyak terkadang orang kejeblok, Pak. Banyak orang ketipu, banyak orang diselewengkan makna tidak melakukannya Rasulullah, dalilnya nggak ada, Nabi nggak ngerjain. Kita tanya dulu, Nabi ini nggak ngerjain karena ngelarang atau karena emang nggak ngerjain aja? Kalau permasalahannya Nabi hanya sekedar nggak ngerjain, Nabi juga nggak ngerjain, Pak, sholat taraweh berjamaah. Di mana riwayatnya ada sholat taraweh berjamaah? Nggak ada. Siapa yang pertama kali bikin sholat taraweh berjamaah? Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang sholat taraweh di masjid sendiri, sahabat juga mengerjakan sendiri-sendiri, lalu Rasulullah juga terkadang sholat di rumah, ya, tidak kemudian melaksanakan secara berjamaah. Nabi ninggalin tuh taraweh berjamaah, tapi Sayyidina Umar bin Khattab kemudian mengerjakannya. Artinya apa? Tidak selamanya yang ditinggalkan oleh Nabi atau tidak dikerjakan oleh Nabi berarti terlarang. Yang terlarang itu yang mana? Yang dilarang. Yang terlarang, yang dilarang. Nah, ini contoh dari takrir seperti apa? Nabi nggak ngucapin, Nabi nggak berbuat, tapi Nabi menyetujui. Satu ketika Rasulullah SAW lagi kumpul sama sahabat,
Lagi kumpul, Nabi dengar ada suara apa namanya, gentakan sendal, sendal bakyak. Bakyak kan kalau dipakai jalan berisik, dia dari kayu, lotak lotok lotak lotok, ya. Emang sendal kita jepit, sepi, saking sepinya pulang sholat Jumat gak kelihatan adanya di mana. Akhirnya pulang sholat Jumat nyeker, berangkatnya swallow, pulangnya nyeker men, ya. Nah, Nabi bingung, suara apa ini? Dikasih informasi oleh malaikat Jibril, oh ini suara sendalnya Sayyidina Bilal, suara sendalnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Ada Sayyidina Bilal di situ. Rasulullah nanya sama Sayyidina Bilal, ya Bilal, apa sih kerjaan ente? Kok bisa sendalnya udah masuk surga duluan? Oh, Masya Allah, Pak. Sayyidina Bilal orangnya masih hidup di alam dunia, sendalnya udah masuk surga. Kita alhamdulillah, kitanya masih ada di masjid, sendal kita udah nggak ada. Ya, ditilep. Ya, kitanya masih di masjid, sandal kita udah nggak ada. Nah, apa yang kau amalkan? Kata Sayyidina Bilal, ingat, ini amalan Sayyidina Bilal inisiatif sendiri, nggak dicontohin sama Nabi sebelumnya. Apa kata Sayyidina Bilal? Ya Rasulullah, tidaklah saya berwudu kecuali setelahnya saya sholat 2 rakaat. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah setiap kali habis wudu langsung sholat sunnah 2 rakaat, yang kemudian oleh para fuqaha sekarang disebut dengan sunnat al-wudu. Sebetulnya itu masuk dalam kategori sunnah mutlaqah, ya. Nah, ini amalan dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Apa kemudian Rasulullah mencak-mencak, marah-marah, ya, merongos, apa ente belum ana contohin kok ente ngerjain? Songong, emang yang jadi nabi siapa? Ente apa aneh? Nabi bilang gitu kan? Enggak, ya. Bagus nabinya Nabi Muhammad. Mungkin kalau nabinya dari parung serap kayak gitu kan. Ya, jangankan jadi nabi, ya kan? Jangankan jadi nabi, kadang-kadang baru jadi apa namanya? Baru jadi imam spesialis badal aja udah demen mencak-mencak. Siapa itu yang jadi imam? Orang jatah gua main maju-maju aja. Ini ngapa kita kagak dijadwalin? Masjid sono. Kalau kebetulan sama, ya bukan karena dikasih tahu sama DKM, enggak, emang kebetulan aja sama. La ilaha illallah. Tapi Nabi Muhammad SAW enggak marah-marah, enggak mencak-mencak, Pak. Menyetujui. Nah, persetujuan Rasulullah SAW, ya, tentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal ini juga disebut sebagai hadis. Ini juga disebut sebagai hadis. Oke, ini Rasulullah menyetujui bahkan dengan ucapan. Ada lagi, Rasulullah diem, ninggalin, tapi nggak ngelarang. Apa? Waktu ngelihat Sayyidina Khalid ibnul Walid makan apa, Pak? Top, kadal gurun. Ya, kalau bahasa sekarangnya bahasa politik tapi itu makan iguana atau biawak, ya, iguana atau biawak tuh, atau beda dia, atau sama aja, pokoknya top, ya, kadal gurun dimakan sama Sayyidina Bilal, sama Sayyidina Khalid. Rasulullah nggak suka, nggak doyan, tapi Rasulullah nggak ngelarang. Kalau seandainya makan top itu haram, pasti Nabi ngelarang, karena kita punya kaidah Nabi Muhammad SAW nggak mungkin diam terhadap kemungkaran, ya. Wattarku laisa nahyan, dan meninggalkannya Rasulullah terhadap suatu perkara bukan berarti itu sebuah larangan. Wal aslu fil asya'i al ibaha, sedangkan dasar dari setiap sesuatu hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang membatasi kebolehannya. Kemudian itu entah masukkan kategorinya jadi makruh atau jadi dilarang dalam kategori haram, ya. Jadi jangan apa aja, mau Nabi ngerjain apa kagak, Nabi ngerjain apa kagak, Nabi kagak ngerjain, bid'ah, dolalah, sesat, adanya di neraka. Masya Allah, semua dihukumin di neraka sama dia doang yang masuk surga. Dia pikir surga kapling bapaknya kali. La ilaha illallah. Ini penting, Pak, ya, untuk kita
untuk kita pahami. Nah, ini termasuk hadis. Juga termasuk hadis apa? Kata para ulama hadis, au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah. Termasuk hadis adalah yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad dari sesuatu yang disebut sebagai sifat. Baik sifat itu adalah sifat fisiknya ataupun sifat perbuatannya. Baik itu bentuk fisiknya ataupun bahasa sekarangnya attitude-nya. Ini juga termasuk hadis. Contoh sifat fisik seperti apa? Contoh sifat fisik ketika sahabat bilang, ya, ra'aitu al-qamara lailatal badri. Saya ngelihat rembulan di malam bulan purnama. Tanggal berapa tuh? Ayyamul bid. 12, 13, 14, 15 bulan purnama. Terang nggak Pak? Terang. Sampai di dalam riwayat disebutkan, hei malam bulan purnama, bermandikan cahaya. Rawahu Roma Irama. Ya. Malam bulan purnama bermandikan cahaya. Fara'aitu Rasulullah, lalu saya melihat Rasulullah. Fa'ida Rasulullahi adwa minal qamar. Saya ngeliat bulan purnama, saya delengin, saya pelototin, terang bener. Pas kita ngelihat Nabi Muhammad, lebih terang daripada rembulan. Ini cerita tentang apa? Tentang fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga termasuk hadis. Ya. Nah, au khuluqiyah. Itu tadi khalqi. Khalqi itu bentuk fisik. Sekarang akhlaknya, perbuatannya. Contohnya apa? Contoh, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kada, wa ma qala li syai' wa ma qala li syai'in lam af'alhu lima lam taf'al kada. Kata Sayyidina Anas bin Malik, saya berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun. Dan dalam rentang 10 tahun tersebut kagak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentak-bentak saya, ngomel-ngomelin saya untuk sesuatu baik yang saya lakukan ataupun yang belum saya lakukan. Misalkan saya ngerjain sesuatu gitu, terus Nabi Muhammad gak setuju, dibentak sama Nabi, ngapa lu ngerjain kayak begini? Nah, atau saya lupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, Rasulullah juga nggak pernah ngebentak saya, ngapa kagak dikerjain? 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik menyaksikan keindahan perangai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik khidmat kemana-mana, bawain sendal Nabi, bawain kebutuhan Nabi, kagak pernah didamprat, kagak pernah dibentak. Kita kadang-kadang jadi suami, masya Allah, nyuruh bini kita khidmah sama kita, tapi kita walaknya minta ampun sama bini. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak begitu, Pak. Jadi nanti kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah, tahu akhlaknya Rasulullah, bagaimana akhlak beliau sebagai seorang suami. Nah, tujuannya apa? Agar kita meneladani. Karena kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswah hasanah, ay qudwah sholihah, panutan yang baik, panutan yang indah, panutan yang pantas untuk kita ikuti. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kajian syama'il itu terbatas hanya pada pembahasan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang sifat Rasulullah, baik secara fisik ataupun perbuatannya. Gitu. Kenapa? Karena syama'il itu jamak dari shimal. Ya, shimal ini ada dua makna. Ada shimal itu artinya salah satu arah mata angin. Ya, shimal itu artinya adalah utara. Ya,
Shimal artinya utara. Juga shimal memiliki makna apa? Shimal memiliki makna akhlak, tingkah laku, perbuatan seseorang, attitude seseorang, atau juga bisa disebut at-taba'. Apa taba'? Bahasa kitanya tabiat. Tabiat itu bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab. Tabi'atun nas, aslinya dia, mode pabriknya. Kalau bahasa anak zaman sekarang, mode pabriknya, setelan pabriknya. Ya, kadang ada orang masya Allah ya, ada orang masya Allah kalau ketemu handap asor nunduk, assalamualaikum, oh, cium tangan apa segala macam, enak kita bergaul sama dia. Tiba-tiba pas ada sesuatu yang nyentil dia, bikin dia keriset jadi setelan pabrik, nah baru ketahuan tuh tabiat aslinya. Itu namanya tabi'ah. Bahasa Arab atau bahasa lainnya adalah ashimal, ya, ashimal yang artinya adalah tabi'atun nas. Dikatakan oleh orang Arab, humu qaumi wa qad ankartu minhum syama'ila badiluha min shimali. Mereka adalah kaumku, tapi saya nggak suka dengan akhlak mereka. Tolong ganti akhlak mereka itu dengan akhlak yang aku lakukan. Ya, jadi berbicara tentang syama'il, nanti kita akan dituntun kemana? Untuk mengetahui ciri fisik Rasulullah dan akhlaknya. Penting Bapak Ibu sekalian, biar kita kenal sama Nabi kita kenal sama Rasul kita kenal sama panutan kita. Nanti kita dikasih tahu bola matanya Rasulullah seperti apa, hidungnya Nabi Muhammad SAW seperti apa, ya alisnya kayak bagaimana, keningnya kayak bagaimana, rambutnya seperti apa. Cuman pesan saya satu bapak-bapak sekalian, ketika nanti kita berbicara tentang ciri fisik Rasulullah, tolong jangan raba-raba muka bapak. Beda-beda. Ya, jangan kita ngakur-ngakurin, mirip kayak mirip, jauh. Jauh ya, beda. Nabi Muhammad SAW gantengnya nggak ketulungan Bu, ya. Dan ini penting untuk menambahkan syauq kita, untuk menambahkan mahabbah kita. Nah, Al-Imam Syekh Abdullah Sirajuddin di dalam kitab Syama'il beliau, ya, jadi kitab Syama'il itu banyak yang ngarang, banyak yang nulis. Kalau yang tadi dikirim sama DKM ke saya itu kitabnya Al-Imam Yusuf An-Nabhani, ya. Ada lagi Syama'ilnya Al-Imam At-Tirmidzi, ada Syama'il Muhammadiyahnya Al-Imam Qadhi Iyad, ya. Ada Syama'il namanya atau judulnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kemudian ada kitab Syama'il karya Syekh Abdullah Sirajuddin, ulama besar dari Syria, judulnya Muhammad Rasulullah. Kemudian ada kitab Syama'il karya Syaikhu Masyaikhina Abuya Sayyidil Walid Al-Imam Muhaddithul Haramain Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Nama kitabnya Muhammad Al-Insan Al-Kamil. Nah, ini banyak kitab Syama'il, ya. Nah, kata siapa tadi? Al-Imam Abdullah Sirajuddin, faedah, manfaat kita baca Syama'il diantaranya apa? Satu, nambahin kerinduan kita sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bikin hati kita hidup, jadi kangen sama Nabi. Dan ini penting karena kerinduan untuk berjumpa dengan Rasulullah adalah apa istilahnya? Percikan pertama dari rasa cinta yang membara. Ya salam. Ya. Bapak kalau ngengkol motor tuh, kalau motor ada businya, kalau businya mati ngeluarin percikan api enggak? Enggak kan? Kalau businya udah rusak enggak ngeluarin percikan api. Kalau enggak ngeluarin percikan api, nyala enggak tuh motor? Sampai budek sariawan enggak bakal nyala, Pak. Nuntun kita ganti busi. Ya. Nah, kalau kita pengen rindu sama Rasulullah, pengen cinta sama Rasulullah, cinta kita menyala-nyala, cinta kita membara,
maka harus rindu. Ya, harus rindu. Gimana biar rindu? Ya kudu tahu, kudu kenal, kudu tahu ciri-cirinya, kudu tahu. Kan kita nggak pernah jumpa, kita nggak pernah ketemu. Berangkat umroh kita hanya sekedar lewat Hujrah Syarifah ngucapin salam, ya kan? Kita nggak sezaman dengan Rasulullah. Maka dengan kita diceritakan, dikisahkan, kayak misalkan orang pulang haji, kan kita datengin tuh, kita minta cerita apa sama dia? Nah, ceritain Ji, ente di Mekah kayak gimana Ji? Ya kan? Bedesek-desekan gak Ji? Pas lagi tawaf, coba ceritain Ji. Cerita itu, oh Masya Allah, Ka'bah gede Ji ya. Orang kalau belum pernah haji nih, datang ke tempat orang yang baru pulang haji itu demen kalau dia diceritain tentang suasana haji, tentang suasana haram, diceritain sama dia. Masya Allah, kita berangkat dimula, itu orang baru pulang haji cerita dari baru ngelangkah kaki depan rumah dia diceritain babnya, ya, sampai dia nginep di asrama haji, ntar dia berangkat naik pesawat, dia cerita makanannya aneh di pesawat, ya kan? Yang namanya lidah orang kampung, ketemu makanan di pesawat bingung, biasa makan nasi uduk sama nasi ulam, lauknya jengkol. Naik di pesawat ketemu makanan anget kayak begitu, bingung. Ya, dulu pernah kita naik pesawat belakang jemaah umroh, saya ditanya mau makan apa Pak, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, beef or omelet. Beef apa Pak? Daging sapi. Omelet apa? Telur dadar. telur dadar. Telur dadarnya nggak digoreng kayak bini kita yang goreng. Kalau bini kita yang goreng kan enak tuh, ada gosong-gosongnya, ya kan? Ada sepet-sepetnya dikit tuh, ada gosong-gosongnya. Orang dia gorengnya ambil nonton TV, ambil ngegosip, jadi ada gosong-gosongnya. Kalau di pesawat mah kan udah kayak telur orang sakit tipes, adem begitu. Garamnya nggak ada, kita kudu nambahin garam sama lada hitamnya tuh, ada sasetnya sendiri. Kita ditawarin daging, kita minta kita tahu bahasa Inggrisnya, tawar daging, kita minta daging. Giliran orang kampung kali ya, jika daging apa omelet, beef or omelet, dia nggak tahu kan bahasa Inggris tuh, kagak apal kata dia. Itu kata dia. Itu ditunjuk, disediain sama pramugari omelet, pas dibuka telur dadar, dicobain belum dia taruh garam sama lada hitamnya, adem, wala mah kayak orang tipes aku. La ilaha illallah. Ya, itu diceritain tuh perjalanan orang melaksanakan ibadah haji. Ketika kita diceritakan sama nih orang tentang bagaimana sifat Ka'bah, bagaimana megahnya Masjidil Haram, apalagi sekarang ada tambahan jam yang tinggi, ya, belum lagi diceritain tentang Madinah, kita yang belum pernah jadi rindu, ya enggak? Jadi pengen ke sono, pulang ngunjungin orang berangkat haji, kita dikasih kismis, kita dikasih kacang Arab, kita dikasih korma sama air zam-zam yang botol gini nih, masuk kotak kita bawa ke rumah. Kadang-kadang zam-zamnya udah habis, kormanya udah habis, kismisnya udah habis, kotaknya masih ada. Emang apa kotak masih ada? Gara-gara tuh kotak ada gambar Ka'bah. Saking rindunya kita, ya kan? Diceritain kita rindu, update status dah, ya Allah rindu Haramain, ya Allah pengen berangkat haji. Setelah kita dikisahkan, sama dengan kita mengkisahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan tertanam rasa kerinduan. Wasyauq awwalu khutwatil mahabbah, atau ula khutwatil mahabbah. Kerinduan adalah langkah pertama dalam cinta, dan semua kita butuh kepada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa tatrabu arwahuhum wa uquluhum, bikin roh kita dan akal kita jadi sempoyongan karena cinta, sempoyongan karena cinta. Wa yazdadu hubbuhum, dan bertambah kecintaan mereka. Wa yataharraqu istiyaquhum, dan bertambah bergerak kerinduan mereka. Ini penting sebagai obat bagi penyakit umat. Yang saat ini mendera umat, penyakit paling berbahayanya apa? Bukan malaria,
bukan COVID-19, bukan penyakit fisik, tapi yang paling bahaya menjangkiti umat adalah penyakit nggak kenal Nabi, penyakit nggak kenal Rasul. Gara-gara dia nggak kenal sama Nabi, nggak kenal sama Rasul, akhirnya kagak ngikutin tuntunannya. Yang dikenal artis, yang dikenal artis, yang dikenal atlet, buat artis bela-belain, keluar jutaan sampai ketipu, beli lagi. Datang band dari Inggris, Masya Allah, orang pada antri beli tiket 2 bulan, istilahnya nge-war, ketipu jutaan, kagak kapok, beli lagi. Sampai ada yang ketipu 11 juta, ada yang ketipu 20 juta. Tiket kayak apa? Satu tiket 10 juta, dia ketipu sekali, dia beli lagi jadi 20 juta. La ilaha illallah. Dan gak bisa ngasih jaminan untuk bisa masuk surga. Muda-mudi kumpul semuanya, campur dengan yang bukan mahram. Giliran ngaji ogah, ngamal 10 juta. Ada yang ngamalnya 10 juta? Ada, insya Allah ada setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun, satu Jumat goceng, satu Jumat goceng, satu Jumat goceng, direken 20 tahun. Jadi 20 juta. La ilaha illallah. Ini penyakit umat jamaah sekalian. Akhirnya mereka gak sholat. Dan yang lebih menyedihkan lagi, muslimat, muslimin, ya, orang Islam hadir acara konser orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka nganggapnya biasa. Oh, ini hiburan duniawi biasa. Di mana biasanya? Lihat manusia-manusia yang agung yang sampai saat ini namanya tersebut karena punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Ada nggak di antara mereka yang hadir nonton konser? Gak ada. Dan mohon maaf, di majelis ini saya katakan, bahkan banyak anak kiai, anak tokoh agama ikut nonton, babanya aja nggak nonton karena tahu, babanya tahu nonton kayak gitu nggak bagus. Kalau seandainya tuh nonton itu bagus, babanya pasti nonton, ya, babanya pasti menyaksikan. Ini penyakit umat, ya. Mulai ninggalin sholat atau sholat asal-asalan, nggak kenal dengan Nabi Muhammad SAW, nggak kenal dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini problematika umat. Ketika sudah jauh dari Nabi, mereka mematikan sunnah Nabi. Pada saat itulah musibah akan datang. Dan ingat, musibah yang paling besar bukan gempa, bukan banjir, bukan kebakaran. Orang gempa, kebakaran, kelelep apa segala macam, syahid. Orang mati kebakaran, syahid. Man mata gharik fahuwa syahid. Orang yang mati kelelep, syahid. Selama dia beriman. Itu bukan musibah yang gede. Musibah yang gede pada saat iman lepas dari hati kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ngapain? Tidak akan mengadab mereka selama, kata Allah begini kepada umatnya Nabi Muhammad nih, umat Islam, umatnya Muhammad, umatnya kekasihku, aku enggak akan menyiksa kalian, enggak akan menurunkan adab kepada kalian selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kalian. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Baik, pertanyaannya gimana? Nabi Muhammad SAW-nya kan sudah meninggal, jasadnya telah terkubur. Kata Imam Ibnu Ajibah dalam Al-Bahrul Madid, beliau bilang gini, lil muslimina amanani minal adab. Orang Islam punya 2 perisai, ya, punya 2 tameng, punya 2 benteng dari adab, dari siksa, dari musibah yang gede. Apa? 1, keberadaan Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Yang kedua, istighfar. Kalau kita rajin istighfar, selamat dari adab Allah. Nah,
Kata Imam Ibnu Ajibah, keberadaan Rasulullah di tengah umat adalah perisai untuk menangkal musibah dari Allah, perisai untuk menangkal adab. Terus kata beliau begini, ketika Rasulullah wafat, maka yang tersisa di tengah umat adalah sunnahnya, aturannya, tuntunannya, ilmunya, warisannya. Warisan Nabi apa? Ilmu. Innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinara innama warathul ilm. Para nabi itu enggak mewariskan dinar dan dirham, tapi yang diwariskan apa? Ilmu. Nah, siapa-siapa yang menghidupkan sunnahnya berarti dia telah menghidupkan Nabi Muhammad. Barang siapa yang mematikan sunnahnya berarti dia telah mematikan Nabi Muhammad. Kalau dia mematikan sunnahnya Nabi Muhammad berarti dia telah mematikan Nabi Muhammad. Kalau dia sudah mematikan Nabi Muhammad, siap-siap musibah akan turun. Musibah yang gede apa? Itu tadi kita katakan, lepasnya iman dari kita, lepasnya takwa dari kita, lepasnya ihsan dari kita, sehingga KTP boleh Islam, baju boleh gamis, baju boleh koko, baju boleh boleh dia pakai peci, boleh dia pakai kerudung, tapi akhlaknya, perilakunya jauh dari tuntunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sombong ada di dia, pelit ada di dia, dengki ada di dia, adu domba ada di dia, curang ada di dia. Walaupun terkadang berpenampilan dengan penampilan agamis, dengan penampilan baik. Oleh karena itu, dengan kita mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita, dan kita teladani setiap akhlaknya, kita teladani setiap perilakunya. Secara umum, kitab Syama'il Muhammadiyah yang dituliskan oleh Al-Imam Nabhani itu beliau menyarikan daya, dirangkum dari kitab-kitab Syama'il terdahulu, seperti Syama'ilnya Imam Tirmidzi dan juga Syama'ilnya Al-Qadhi'iyat dan Syama'ilnya Al-Imam Al-Lahji, dirangkum oleh beliau, disusun per bab, mulai dari fisiknya Rasulullah sampai nanti kepada akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita umur panjang, sehat walafiat dalam taat, taufik dan inayah untuk senantiasa berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi masjid kita, Masjid As-Salam, dan menjadi sebagaimana masjid ini Majelis As-Salam menjadi keselamatan bagi tetangga yang ada di sekitarnya, bagi yang sholat di dalamnya, bagi keturunan kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Wa nasallallahu ikhwanana muslimina fi Palestin wa yu'idu izzata Masjid Al-Aqsa wa yarzuqna sholata fi qabla al-mamat, wa anallaha ta'ala yudammir a'dana wa a'da'ad-din al-yahud as-sahyuniyin alladziina ihtallu aradi ikhwanina adh-dhalimin wa udwana. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.